Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini bersama-sama memperingati haul berdua daripada Lumayan Cibadiun Ki Haji Muhammad Idris bin Ki Haji Muhammad Arif. Kita doakan semoga derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara tujuan diadakan acara haul adalah zikrul manaqib, yaitu menyebutkan manaqib kebaikan orang-orang yang saleh, orang-orang terdahulu, yang mana supaya kita mengetahuinya lalu kita mengikuti daripada perbuatannya. Di antara manaqib sahibul haul, beliau ini adalah termasuk minal agniya wal asqiya. Beliau termasuk orang kaya yang dermawan, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat dekat dengan surganya Allah. Sebagaimana dimaklumi dalam sejarah, beliau ini adalah yang telah menyumbangkan daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk daripada pesantren ini, untuk daripada makam ini, dan daripada kebanyakan hartanya beliau sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu tanda orang yang cerdas, orang yang pintar. Kenapa? Karena ketika harta itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harta bisa berbicara. Taqulu bihaliha, harta tersebut akan ngomong. Dia bilang, qad kuntu qalilan fasirtu katsira. Dulu aku sebelum engkau sedekahkan, aku hanyalah sedikit, maka setelah engkau sedekahkan, aku menjadi banyak nilainya. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam daripada fatwa beliau, harta yang paling besar pahalanya untuk disedekahkan adalah harta yang disedekahkan kepada ulama, harta yang disedekahkan untuk agama. Beliau menyatakan harta yang disedekahkan untuk ulama dan perjuangan agama, Allah lipat gandakan, Allah berikan pahala 900.000 kali lipat. Jadi ada 5 tingkatan pahala sedekah, ada 5 kebesaran pahala sedekah menurut Imam Suyuti. Dan yang paling besar tingkatannya sedekah atau memberikan harta kepada orang tua, kemudian memberikan harta kepada ulama. Nah, ini yang beliau contohkan. Beliau memberikan hartanya kepada para ulama untuk perjuangan agama, maka harta yang tadinya sedikit menjadi banyak nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu harta itu bilang, "Siqat kuntu", bilang harta tersebut, "Qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah". Dulu aku ini adalah harta yang fana, harta yang tidak kekal abadi, tetapi sekarang setelah kau sedekahkan, aku menjadi harta yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku menjagamu, tapi setelah kau sedekahkan aku yang menjagamu, kata harta. Maka kalau kita melihat daripada sabda Nabi Muhammad SAW, sebetulnya harta yang sesungguhnya milik kita itu adalah harta yang kita wakafkan di jalan Allah, harta yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita sebetulnya, bukan harta yang ada di saldo ATM kita, yang tiap hari kita lihat saldonya bertambah enggak? Wah, terus saldonya bukan bertambah, malah murah. Bukan lagi murah, malah banyak hutang.
Ya Allah, udah BBM naik, harga naik semua harga naik, ya BBM naik, cuma celana doang yang lorong ke bawah. Saking jarang makan jadi kurus, jadi celananya nggak muat, kebesaran. Ya itu semua sebetulnya bukan harta kita yang sebetulnya yang sudah kita berikan kepada orang, yang kita sudah sedekahkan, yang kita sudah berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harta sesungguhnya milik kita, yang mana kita akan rasakan manfaatnya abadi kekal selamanya. Lihat beliau Shahibul Haul. Mungkin kalau seandainya harta tidak diinfakkan di Allah, beliau tidak dikenal lagi, beliau tidak dihaulkan lagi, beliau tidak lagi dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga orang kaya, Pak. Orang yang paling kaya di dunia itu rata-rata bukan orang Islam. Dan orang yang paling kaya di dunia namanya Bill apa itu? Nah, dia menyumbangkan hartanya berapa ribu triliun untuk pembangunan sekolah. Itu bukan Islam. Sedekah terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Coba Bapak buka di Google. Saya lupa ingat berapa jumlahnya. Sedekah terbesar sepanjang sejarah dunia beliau. Berapa ribu triliun beliau sumbangkan untuk sekolah, untuk pendidikan. Tapi sayangnya dia tidak Islam. Ya, kalau dia Islam luar biasa. Harta yang disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini manfaatnya luar biasa. Sehingga ketika seorang meninggal dunia, ketika dia telah mengalami alam barzakh yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah alam pertama daripada alam akhirat. Apabila kita selamat di kuburan, maka alam setelahnya akan menjadi mudah, dan apabila tidak selamat, maka yang setelahnya akan menjadi lebih susah. Nauzubillah min. Ketika orang dimakamkan, dikuburkan, dia minta kepada Allah satu permintaan, supaya dia dihidupkan kembali hanya sebentar saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, berikan waktu sesaat, sebentar, hidupkan kembali. Supaya apa? Pengen apa? Pengen ketemu keluarga? Bukan. Pengen ketemu anak istri? Tidak. Beliau menyatakan fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Yang diharapkan orang mati hanya pengen bersedekah, tapi yang diharapkan orang hidup menerima sedekah. Itu bedanya. Orang mati mengharapkan bisa memberi sedekah, tapi orang hidup mengharapkan pemberian sedekah. Itu aja beda. Ya dia minta, ya Allah, aku pengen hidup sebentar saja supaya bisa bersedekah. Lalu dikatakan ulama tafsir, kenapa orang yang mati dia minta hidup kembali hanya pengen sedekah? Bukan dia nyebut pengen haji, pengen umroh, pengen sholat dan lain-lain daripada ibadah. Ternyata ibadah yang paling nyata manfaatnya, yang paling kelihatan di alam kubur, yang bisa menolong orang dari siksa kubur adalah ibadah sedekah. Sehingga Nabi SAW menyatakan sedekah itu adalah tadfa'u bainata su' wa tadfa'u halamatul kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah mati suul khatimah dan bisa mencegah daripada siksanya kubur. Semoga kita diberikan oleh Allah mati husnul khatimah dan diselamatkan daripada siksa kuburnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah, itu yang dicontohkan oleh beliau. Ada bagian masing-masing. Mama lihat bagiannya berdakwah, menyebarkan agama, mengajarkan ilmu kepada umat. Mertuanya sport dengan dana dan doa. Kadang-kadang kita cuma doa aja. Nabi saya doakan. Mana doa dan dana? Doa dan dana ini tidak boleh pisah, Pak. Tanpa doa tak ada dana, tanpa dana doa akan dikabul. Jadi dua-duanya tidak harus sinkron. Ini doanya aja kayak kiai, kayak ustaz. Doanya aja nggak hafal ini. Nah, doa dan dananya. Kalau Allah sudah bilang fiduana, wa duitna. Betul betul. Ya, jadi ada bagian masing-masing. Nggak semuanya harus bisa ceramah, nggak semuanya harus bisa ngajar. Ya nggak bisa ceramah, nggak bisa ngajar. Bantu dengan apa? Waktunya. Hadiri pengajian. Yang nggak ada waktunya, bantu dengan hartanya. Sumbang, belikan kitab buat orang-orang ngaji. Yang nggak punya waktu, yang nggak punya duit, bantu dengan doanya.
hubungan. Kenapa? Semua orang akan mendapatkan ternyata ilmu agama inilah yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tak ada bagian, enggak mengajar, enggak belajar, enggak mendukung, enggak mencintai apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahlah dia akan celaka di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Semoga derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada sore ini mendapatkan berkah beliau, bisa mencontoh akhlak beliau, dan mudah-mudahan anak keturunan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Taala, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan semua yang hadir pada sore ini Allah ampunkan dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah luaskan rezekinya, dan tidaklah dicabut nyawa kita kecuali husnul khatimah, husnul khatimah.